kabar Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan? Semua kaum pria diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya bicara Bapak-Bapak, yang lain belum dari Bapak, baru pun calon Bapak-Bapak. Haleluya. Jadi kaum pria diberkati Tuhan, luar biasa semua kita malam hari ini. Ya, kita diberikan Tuhan kasih karunia anugerah Tuhan sehingga boleh ada sampai saat malam hari ini. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta maaf kepada semua yang ada karena hampir mungkin 2 bulan saya tidak pernah hadir di kebaktian kaum pria karena keadaan dalam pekerjaan dan yang kami buruh, tetapi kami tetap berdoa Tuhan waktu-waktu ini ya biarlah Tuhan yang menilai akan menjadi kerinduan terutama saya sebagai pelayan Tuhan. Dan berterima kasih kepada pengurus kaum pria yang ada, kepala pemuda dan berikan percayaan malam hari untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Semua kaum pria berkati Tuhan, malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Dalam kitab Injil Lukas, mulai ayatnya yang ke-31. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Yang mungkin sudah pernah membaca ini, mendengar ini, tetapi malam hari ini tidak akan kembali dengan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali semuanya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan malam hari ini saudara saya akan berjudul atau khotbah, judul khotbah ini saudara yaitu apakah jasamu? Ya, saudara, mungkin kita jarang sekali mendengar tema-tema seperti itu. Ya. Kenapa saudara? Kadang-kadang bagi orang yang tidak suka akan ada perubahan, maka saudara pemikirannya kadang-kadang tidak suka dengan tema-tema seperti itu. Kenapa saudara? Karena itu adalah salah satu tema yang menantang. Salah satu tema yang menantang. Salah satu tema yang mengkritik. Kalau menurut saya itu saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena jasa ada suatu perbuatan. Dan kalau saudara perhatikan di kamus besar bahasa Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang bernilai, punya nilai, punya harga. Sehingga saudara, bagi sebagian orang yang hanya mengharapkan sesuatu, ya, di mana tanpa mengerti kasih Tuhan yang sebenarnya, ya, ini adalah satu tantangan. Nah, Bapak Ibu atau Bapak yang dikasih Tuhan, kaum pria diberkati Tuhan. Ketika saya mempelajari ayat ini, saudara, ya, kalau kita masih mengingat akan pemberitaan firman Tuhan wakil gembala pada minggu kemarin,
Di sana saudara, bagaimana cara hidup anak-anak Allah itu yang tadinya mereka dalam hidup kegelapan terus sudah menjadi anak-anak terang karena kasih Allah. Luar biasa saudara. Ya. Karena itu saudara, tema kita malam hari apa? Jasa. Ya. Nilai jasa perbuatanmu itu nilainya, ya. Nilainya itu yang dihitung. Ya. Ini saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena saya mau katakan kepada kita semua bahwa tidak ada suatu pekerjaan, ya, yang kita selalu menganggap kita tidak mau untung. Ya. Makanya saudara ini menantang sekali tema ini saudara, apalagi kita sebagai bapak yang diberkati Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ayat 31, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, di situ saudara sudah mulai kita berpikir, ya, bahwa kita ini sebenarnya berada di mana? Ya, kita ada di posisi mana? Ya, apakah kita atau perbuatan kita mencerminkan kita ini adalah anak-anak Allah atau sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya? Kenapa saudara? Coba perhatikan. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah saudara, saya belajar sebenarnya apa sih maksud ayat ini. Saya melayani di tempat ini, pada saat ini sebenarnya apa yang menjadi kerinduan saya? Apa yang menjadi keinginan saya? Ketika saya melakukan ini, sebentar apa yang akan saya dapatkan sebenarnya? Saudara, saya datang beribadah di tempat ini, ya, apa sebenarnya akan kita harapkan sebentar? Apakah kita dinilai, dia setia melayani karena jadwal, karena sudah dipilih, ya, dikasih jadwal? Atau apakah saya harus pergi beribadah supaya dilihat, supaya saya dipuji? Nah ini saudara, orang-orang berdosa pun melakukan itu. Kenapa saudara? Saudara dan saya harus perlu ketahui bahwa apa yang dilihat manusia, ya, yang disenangi manusia, belum tentu dengan Tuhan. Ya, Tuhan menyelidiki hati, itu inti, ya, garis besarnya itu. Karena itu Bapak yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal saudara yang saya dapatkan di dalam pembacaan ayat ini saudara. Ya, di dalam kitab Injil Lukas ini, ya. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan ayat 31, maka saudara bisa akan berpikir, kan saya kasih ini, saya juga ingin menginginkan seperti itu yang dikebaikan orang. Karena ayat 31 ini, ya, kalau orang lain ingin berbuat sesuatu kepadamu, perbuatlah juga. Ya. Nah, kayak kemarin saudara, kalau kami di Manado, saya katakan kepada jemaat yang ada di sana hari kemarin, ya, kami langsung Momondo, ya, ada hampir sama mirip-mirip dengan Ratu Raja, ya, ada mirip-miripnya. Apalagi kalau sudah mulai berbicara tentang bantuan-bantuan orang meninggal, ya. Tetapi bedanya di sana saudara, kalau di tempat ada satu daerah itu, kalau misalnya dia kasih satu ekor, ya, itu anak-anaknya kalau dia tidak bisa mengembalikan orang tuanya ini, anak-anaknya tidak bisa mengembalikan itu juga, tidak tertuntut, gitu saudara. Ya, tidak ada kalau bapak yang tidak bisa, harus anaknya harus tidak bisa, cucunya sampai lunas. Kalau di daerah kami tidak seperti itu.
Ya, ini saudara. Tetapi kalau dia mampu mengembalikan orang tuanya itu, dia akan kembalikan. Itu saudara. Tapi kalau dia sudah meninggal, habis perkara, tidak ada lagi. Itu bedanya. Makanya kalau kami di sana sudah dibatasi, ya, dibatasi. Kalau hal seperti itu tidak bisa semaunya kita, kan bisa. Sudah diadakan rapat, hanya sekian, cukup sampai di situ karena kemampuan orang nggak sama. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Kemudian diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang saya perhatikan di sini. Bagaimana saudara supaya jasa kita itu punya nilai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tentunya saudara kita punya program, tentunya saudara kita sudah punya pekerjaan ini semua. Ya, dan kita ingin berharapkan bahwa suatu kepercayaan yang kita percayakan kepada orang lain itu saudara berdampak baik. Ya, berdampak baik. Nah, di sini saudara saya ada beberapa hal yang saya pelajari di sini. Ya, ketika saya belajar tentang ayat ini, ya, maka yang pertama saudara yang harus perlu kita ketahui bahwa setiap perbuatan kita itu semuanya dinilai oleh Tuhan. Ya, semuanya dinilai oleh Tuhan, bukan manusia yang menilai, dinilai oleh Tuhan. Ya, karena itu saudara, dengan setiap apa yang kita kehendaki supaya berkenan menyenangkan Tuhan juga, apa setiap perbuatan kita, maka kita harus memiliki yang namanya rasa takut akan Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, ya, maka kita akan mengasihi orang itu dengan tulus. Kita melayani orang itu dengan tulus. Kita memberikan sesuatu kepada orang-orang itu dengan tulus, tanpa mengharapkan sesuatu. Karena kita mengetahui bahwa Allah memberikan segala sesuatu dengan murah hati. Ya, jadi orang tulus itu, ya, jujur dan tulus. Ya, ketika saya mempelajari kitab 2 Tawarik pasal 19, ya, ayat 9, sebenarnya mulai dari ayat 6 sampai ayat 10. Sudah perhatikan 2 Tawarik pasal 19. Sudah baca ayat 9, ayat 6 sampai ayat yang ke-10, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-7. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan sesama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Kalau kita mundur sedikit, saya katakan aja berpersatulah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kau perbuat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Dan saudara memperhatikan terus sampai ayat yang selanjutnya, saudara. Saudara akan mendapati di sana, saudara, ada 3 hal di sana, ya. Apa yang akan kita dapatkan di sana, saudara? Ayat 9, bahwa saya kata, ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Jadi pertama yang harus ada di dalam kehidupan kita, supaya setiap perbuatan kita yang namanya kita orang mengasihi Tuhan, benar-benar dinyatakan oleh Tuhan bahwa ini kasihnya punya nilai, bernilai sekali di hadapan Tuhan, maka milikilah rasa takut, ya, akan Tuhan. Ini saudara, kita harus punya rasa takut, bertindak, ya, berbuat sesuatu, berkata-kata sesuatu, harus, saudara. Kenapa saya tidak percaya bahwa kita semua sebagai kaum pria adalah seorang pemimpin, ya. Kita semua adalah seorang pemimpin. Dan ketika kita memimpin, maka kita akan memerintah. Dan ketika kita memerintah, itulah yang akan jadi permasalahan ketika sesuatu yang kita katakan atau yang berbuat itu tidak disertai dengan rasa takut. Kenapa, saudara? Di situ akan muncul sesuatu yang semaunya saya. Ya, ini saudara, semaunya saya. Pokoknya harus begini. Ya, mau atau tidak.
Kadang-kadang sudah dengan perkataan mungkin ya yang kita ucapkan, dengan perbuatan yang kita nampakkan itu ya membuat orang tidak suka sama kita, ya, nggak senang sama kita, pola pikir kita begitu, ya. Kenapa saudara? Karena kita tidak memiliki rasa takut, karena kita tidak menganggap bahwa kita ini adalah sebenarnya satu tim. Nah, kalau satu tim sebenarnya dia akan bisa boleh berhasil kalau semuanya bekerja sama. Enggak ada yang hanya saya. Ada. Nah, Bapak yang berkati Tuhan, mari jadi orang benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saudara, jadilah dengan setia. Setia di dalam setiap rencana kita, setiap perkataan perbuatan kita, saudara. Kita sudah merancangkan sesuatu mungkin bersama dengan teman-teman kita, tetapi prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Nah, ini sudah masalah. Ya, ini masalah, saudara. Ya, kenapa, saudara? Kita belajar dari kitab Lukas tadi. Ya, kalau kita hanya menginginkan orang supaya atau kita ingin dipandang orang, ya. Maka kata firman Tuhan, orang berdosa pun melakukan itu. Ya. Orang berdosa pun melakukan itu. Karena itu Bapak yang diberkati Tuhan, kamu yang diberkati Tuhan. Nah, masih banyak orang di sekitar kita, ya, yang berlokasi Tuhan itu. Karena itu mari belajarlah kita setia, ya, perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita. Mari kita menjadi orang yang dewasa, ya, setia, dengan melihat segala sesuatu yang dampaknya akan ada kebaikan. Ya, saudara. Dan yang ketiga sudah saya katakan, dengan tulus hati. Ya, orang yang tulus hati, saudara, tidak pernah memperhitungkan dia merugi kebagian yang penting dia melakukan karena Tuhan. Itu orang yang tulus hati. Ya, itu orang yang tulus hati. Ya, coba perhatikan saudara dalam kitab Yakobus ini panjang sekali, saya tidak akan baca semua. Ya, kitab Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 16, tapi saya tidak akan baca semua. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi kalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, kalau kita hanya ingin melakukan supaya kita mau dilihat orang, dipuji orang, tetapi sebenarnya, saudara, ya, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang kata firman Tuhan. Ya, lakukan sesuatu tanpa pandang muka. Ya, tanpa memandang status orang. Ya, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan di dalam pelayanan, layani dengan tulus. Ya, ini saudara. Ya, kadang-kadang saudara kalau enggak, mungkin ada orang-orang yang kita menganggap wah pendidikannya mungkin sangat di bawah sekali. Kadang-kadang kita tidak suka bergaul dengan mereka. Ya, oh dia nggak bisa nyanyi, kita menghindar dengan mereka. Kita cari orang yang suka menyanyi. Teman-teman suka mungkin main bola, main bulu tangkis. Itu contoh-contoh, saudara. Tetapi kata firman Tuhan, dengan tulus tadi tidak ada, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Ketika kita mulai memandang, ya, membatasi hidup kita sudah dengan cara-cara seperti itu, maka kita sudah menjadi pelanggar. Saudara tahu nggak ceritanya tanah dengan emas? Pernah dengar? Ya. Emas berkata kepada tanah, kamu itu tidak seperti saya. Saya berkilau, ya. Saya sangat berharga, bernilai. Ya. Tetapi kamu, ya, kamu suram, hitam, diinjak-injak orang.
tahu. Nanti kan berkata begitu sama Mas, Mas, benar perkataanmu. Tetapi kamu harus perlu ketahui bahwa saya bisa menumbuhkan pohon-pohon. Orang bisa membangun di atasku. Ya, orang bisa menanam segala sesuatu yang bisa menghasilkan makanan. Dan yang baru kamu ketahui ya Mas, bahwa engkau pun bersembunyi di dalamku. Engkau bisa dikatakan penjibai, engkau bisa dikatakan gemilang, karena engkau sudah keluar dari tanah. Ini sudah kesombongan kadang-kala sudah membuat kita tidak melayani dengan tulus. Ketika kita tidak melayani dengan tulus, maka kita tidak setia berkomitmen mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya, ini sudah. Apa dasar kita? Tuhan yang bisa menilai, saudara. Tuhan akan memberikan kata firman Tuhan, saudara. Ya. Dia akan memberikan upah sesuai dengan perbuatan kita. Ini saudara. Jangan sampai kita jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, tetapi sebenarnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ini yang kamu buat kejahatan. Kenapa? Ya, karena kita salah mempraktekkan kasih Tuhan, melayani Tuhan. Ya, pada saat ada orang-orang miskin, pada saat ada orang telanjang, pada saat orang-orang sakit, membutuhkan kasih Tuhan itu, kita mengabaikannya. Ya, ini sudah. Ini semua sudah pertanyaan buat kita, ya. Ini semua pertanyaan buat kita untuk hari-hari ini. Mari belajarlah menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh tulus setia sama Tuhan. Maka saya tidak percaya kaum pria yang diberkati Tuhan, baik di dalam rumah tangga sendiri, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam lingkungan orang-orang banyak, akan bisa menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak bawa banyak lebih panjang lagi, tapi mari belajarlah terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa saudara? Ya, kalau hanya kita mengasihi Tuhan dengan tulus, tetapi tidak mengasihi sama kita dengan tulus, maka percayalah berkat Tuhan akan ambil di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus.